Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana cara pemasangan atau penempatan voltmeter dan ampermeter. Sekali lagi, untuk voltmeter ini dipasang secara paralel tanpa arus memutus rangkaian, sedangkan kuat arus harus terpasang secara seri masuk ke dalam rangkaian ini. Jadi ini untuk ampermeter. Ini perbedaan dari voltmeter dan ampermeter. Voltmeter sama dengan ohmmeter secara penggunaan. Baik, kita coba masuk ke perhitungan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil pengukuran dari voltmeter maupun ampermeter yang analog. Yang pertama, untuk voltmeter atau ampermeter, ini persamaan yang diberikan HB dikali BM dibagi SM, dimana HB ini adalah hasil pengukuran yang akan kita cari, sedangkan HB ini hasil baca yang akan tertera di sini. Ini yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk ini pada angka berapa ditunjukkan. Ini hasil baca. Kemudian SM, skala ukur maksimal, ini yang terlihat pada bagian akhir pada skala ukur 10, 50, 250 kalau untuk tegangan AC maupun DC maupun kuat arus. Ini untuk skala ukur maksimalnya. Sedangkan BM, batas ukur maksimal ada di sini. 0,25, 10, 50, 250, 500 untuk DC, untuk tegangan DC. Sedangkan yang AC 10, 50, 250, 500 sampai 1000. Itu juga untuk kuat arusnya 25 mA sampai 500 mA. Ini untuk voltmeter maupun ampermeter. Sedangkan yang ohmmeter ini agak berbeda dengan yang voltmeter maupun ampermeter. Kalau yang ini dibagi dengan skala ukur maksimal, sedangkan kalau yang ohmmeter ini tidak, langsung dikalikan antara hasil baca dengan batas ukurnya. Misalkan kalau di sini tertera satu kali, maka tinggal kita baca berapa hasil pengukuran yang ada di hasil baca yang di sini. Hasil bacanya untuk ohmmeter itu ada pada bagian skala bagian atas dari 0 sampai 1 mega yang di sini. Jadi kalau dia tertera di sini, maka kita bisa lihat ini 20. Kalau kita pakai yang di sini 20, maka nanti sekitar kita dapat berapa di sini. Ini untuk hasil pengukurannya. Bagaimana kalau yang kilo? Maka kita gunakan yang bagian atas. Ada 1 kilo, 5 kilo, 10K, 20K sampai ini. Ini hasil baca untuk ohmmeter. Tinggal dikalikan. Jadi HP ini hasil pengukuran, HB hasil baca, BM batas ukur. Jadi ini cara kita mendapatkan hasil pengukuran, apakah pada voltmeter, ampermeter maupun pada ohmmeter. Ini yang perlu diingat persamaannya HB, BM, SM. Atau kalau secara biasa, angka yang ditunjukkan di sini dikalikan dengan hasil bacanya dibagi dengan skala yang di sini. Itu pembaginya. Atau bisa juga hasil baca ini bagi ini langsung kalikan. Ini secara umum untuk voltmeter, ampere. Kita coba lihat contoh soal. Ini secara umum terlebih dahulu. Pengukuran besar kuat arus listrik menggunakan ampermeter analog ditunjukkan seperti gambar di bawah. Kita diminta menentukan besar kuat arusnya. Jadi ini sudah secara langsung gambarnya, dimana kita bisa melihat ada hasil baca, kemudian ada skala ukur maksimal, kemudian ada batas ukur maksimalnya. Baik, ini batasnya 1 ampere. Sekarang kita coba tulis apa saja yang diketahui.
Yang pertama, dari gambar yang tadi, ini hasil bacanya kalau kita perhatikan rentangnya di 10 dengan 20. Ini kita bisa perkirakan tidak terlalu di antara 10 dengan 20, berarti ini bisa kita ambil misalkan 12 hasil bacanya. Sedangkan skala maksimalnya itu ada di sini 50, kemudian batas maksimalnya sudah ditunjukkan 1 ampere. Maka kita bisa masukkan ke persamaan namanya tadi hasil baca dikali BM batasnya, kemudian dibagi dengan skalanya. Hasil bacanya 12 dikali 1 ampere dibagi 50, berarti kita dapatkan 0,24 ampere. Ini hasil pengukuran untuk ampere meter. Baik, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jadi kita diminta memperhatikan gambar ini, kemudian kita diminta menentukan nilai hambatan dari resistor yang diukur. Jadi ini sudah ada batasnya. Di sini ada batas ukurnya 10, kemudian skala hasil baca, dan itu saja yang kita akan gunakan, jadi antara 10 dengan hasil baca. Baik, jadi bisa kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini ada selang 20, 22, 24, 26. Ini untuk hasil bacanya. Jadi kalau kita tulis hasil bacanya 26, batas ukurnya 10 kali, sehingga kita bisa mendapatkan nilai ukuran itu 26 kali 10, dapatnya 260 ohm. Ini kita pakai 10 kali. Ini untuk ohm meter. Jadi berbeda dengan voltmeter maupun ampermeter yang tadi. Nah, yang tidak kalah penting, bagaimana cara kita menentukan nilai dari masing-masing strip garis pada skala ukur ini. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita berbesar angkanya 20 dengan 30. Ini kita ambil rentang ini saja, 20 dengan 30. Nah, yang 20 dan 30, coba kita perhatikan berapa garis di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ada, sehingga kita bisa buat persamaan nilai satu skala atau satu strip ini, rentang skalanya dibagi jumlah garis pada rentang skala. Nah, dari gambar ini kita bisa dapatkan rentang skalanya kan 30 min 20 dibagi 5, karena jumlah garis tadi 1, 2, 3, 4, 5. 10 per 5 dapatlah nilai satu skalanya 2, sehingga kita bisa tulis 20, 22, 24, 20. Nah, inilah hasil bacanya tadi, 26. Hasil baca ini juga berlaku untuk pembacaan pada skala voltmeter maupun ampermeter nantinya. Jadi bisa menggunakan persamaan ini. Jadi ini persamaannya yang perlu diperhatikan kembali. Nilai untuk satu skala, rentang skala dibagi jumlah garis pada rentang skala. Ada beberapa referensi yang bisa memberikan bahwa untuk mendapatkan nilai satu skala atau satu strip ini, di mana rentang skala ini diganti dengan skala ukur maksimal, kemudian jumlah garis ini, jumlah garis yang dihitung adalah jumlah garis keseluruhan pada skala ukurnya. Ini beberapa referensi yang ada, tapi kita tidak menggunakan persamaan tersebut. Kita pakai ini supaya bisa melihat perbagiannya saja. Baik, untuk soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Kemudian kita diminta menentukan tegangan
listrik. Jadi yang diminta adalah tegangan listrik DC. Ini kita sudah diberikan batas ukurnya dari 50. Kemudian hasil bacaan sudah tertera di sini. Kita coba hitung sekarang. Nah, untuk yang ini kita bisa menggunakan dua hasil baca. Yang pertama kita akan coba menggunakan skala ukur maksimal angka 10, kemudian nanti 50. Jadi ini kita bisa perhatikan. Kita coba hitung. Untuk yang pertama, ini kita coba pakai yang skala maksimalnya, skala ukur maksimal di angka 50. Perhatikan jarumnya. Ini ada di rentang 10 sampai 20. Berarti di sini 15, kan ini tengah-tengah. Sehingga kita bisa hitung jumlah garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini secara keseluruhan. Atau juga kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti 10 bagi 10 1. Sehingga satu strip ini nilainya 1. Sehingga kita bisa ambil 15, 16, 17. Ini hasil bacanya berarti ada di angka 17. Batasnya yang tadi 50. Batas yang diberikan. Kemudian skala maksimalnya angka 50. Kita bisa masukkan ke persamaan. HB kali BM bagi SM, 17 kali 50 bagi 50. 50 bagi 50, ini kita dapat 17 volt. Ini hasilnya 17 volt, jadi yang tadi. Nah, untuk yang berikutnya kita pakai skala maksimal 10. Sedangkan batas ukur maksimal tetap di angka 50 yang tadi. Yang berbeda di hasil bacanya saja. Kita lihat dari angka 2 sampai 4. Jumlah garis atau stripnya tadi itu ada 10. Berarti 4 kurang 2, 2 bagi 10 0,2. Berarti satu strip ini bernilai 0,2. Kita bisa lihat 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Jadi kita dapat 3 di sini, 3,2, 3,4. Berarti HB-nya 3,4. 3,4 kali 50 bagi 10. Atau kita bisa hilangkan yang ini lebih dahulu. 4 kali 5, 17 volt. Sama. Jadi hasilnya sama, kita dapatkan sama-sama 17 volt, sama-sama 17 volt. Apakah menggunakan skala ukur maksimal 50 maupun skala ukur maksimal 10? Jadi mana yang lebih memudahkan? Ini untuk ukuran voltmeter. Soalnya nanti kalau yang ampermeter hampir sama saja. Baik, ini tugasnya untuk hari ini. Tugas pertama dengan batas ini, kemudian hasil baca yang ini. Jadi kalian diminta menentukan hasil pengukurannya. Kalau lihat dari gambar berarti ini ohm meter. Ini tugas kedua, di pengukuran tegangan AC. Batasnya sudah ada di sini, tunjukkan. Kemudian skala yang diperlihatkan di sini. Jadi bisa kalian pakai 250 beberapa sesuai keinginan nanti. Kalau bisa tidak sebatas 250, bisa juga skala yang ini atau mungkin skala yang ini. Kemudian nomor 3 untuk tegangan DC, batasnya sudah ada. Kemudian hasil yang ini. Jadi ada 3 persoalan. Yang tadi ohm meter, kemudian tegangan AC, dan terakhir tegangan DC. Baik, untuk pembahasan alat ukur listrik sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi tentang gaya gerak listrik atau GGL, dan nanti pada tegangan jepit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.